Bahasan kita pada pagi ini jamaah sekalian bukan hal yang baru ya. Sudah sering kita lakukan, tapi kita bahas untuk lebih memperdalam dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan. Zikrullah, makna dan faidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, tentu kita diantaranya, ketika lahir ke dunia, kita membawa risalah agung, risalatul uzma, risalah agung. Risalah apa? Risalah tauhid dan risalah ubudiyah. Dulu ketika di alam rahim, setiap bayi setelah ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada setiap bayi yang ada di alam rahim itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama, ketika Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mengambil sumpah dari anak Adam, min zuhurihim wa min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka jawab, qalu bala syahidna. Kata mereka, benar, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat, ya, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap masalah ini, risalah ubudiyah. Juga di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar ibadah kepada Allah. Liya'buduni, agar mereka ibadah kepadaku. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah butuh pada kita? Tidak. Di ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka min rizqin, ya, tidak butuh sesajen, bahasa kita begitu. Ma uridu minhum min rizqin, tidak butuh sesajen dari manusia. Bahkan dalam sebuah diskusi yang panjang, andai seluruh manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka kerajaan Allah, kehebatan, kekayaan Allah nggak akan berkurang sedikit pun. Andai seluruh umat manusia ini ibadah semuanya kepada Allah, nyembah kepada Allah, itu pun nggak nambahin kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Allahu akbar, Allah maha besar. Ikhwatul iman, itu risalatul uzma, risalah agung yang harus dijaga oleh setiap insan, yaitu risalah ubudiyah, yaitu misi untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lengah, karena syaitan tidak akan membiarkan kita lengah terus ibadah. Ada saja, ya, godaan, rintangan yang dihadapi oleh kita sebagai manusia. Jangankan di luar, lagi wudhu saja ada godaan setan di situ. Bahkan ada setan khusus yang godain orang yang lagi wudhu. Supaya apa?
supaya dia israf diantaranya, berlebihan dalam menggunakan air gitu. Lagi sholat seperti tadi, ada juga setan khusus. Rupanya setan banyak juga batalionnya itu, batalion khusus yang menggoda orang lagi sholat. Dalam riwayat kalau tidak salah namanya khonzab, ya, itu nama setannya itu. Ntar kalau ketemu tandain tuh jemaah sekalian, oh ini rupanya yang suka godain dalam sholat. Ada aja kan bisikannya Allahu Akbar, kadang hilang konsentrasi kita. Ini rakaat berapa ini? Ya, rakaat berapa ini? Ketika ngitung, oh tadi saya ketinggalan berapa rakaat, masya Allah. Nggak mau dia. Terlebih lagi jamaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan satu ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Nabi, ini jalanku yang lurus, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ikuti jalan ini. Ya, kalau di akhirat nanti ada jalan membentang, di bawahnya neraka sampai ke surga, itu disebut namanya siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di siratal mustaqim itu orang pada jalan begitu ya. Ada yang seperti kilat menyambar, tahu-tahu udah nyampe saja di sana. Tapi juga ada yang lari-lari, ada juga jalannya pelan gitu. Dan dia ketika sampai di surga berasa dia yang paling pertama masuk surga, padahal dia yang paling telat, yang lain pada cepat gitu. Mungkin yang cepat-cepat ini para ketua DKM ini. DKM tahu-tahu udah di sana aja. Nah, ini orang tuh ada yang jalannya pelan, jemaah sekalian. Siapa? Mungkin yang datang ke masjid, pengajian, sholatnya masbuk. Ketika pengajiannya ngantuk-ngantuk. Nah, dia sampai di sana. Dia mikir dia tuh paling duluan masuk, padahal paling belakangan karena lambat. Nggak apa-apa. Kalaupun kita jalannya lambat di atas sirat itu dan selamat, kalaupun kita seperti itu sudah sangat bersyukur, alhamdulillah. Ketika sampai di surga, dia pikir paling duluan, ternyata yang lain mah sudah makan buah-buahan surga, makanan surga, ketemu bidadari dan lain sebagainya. Wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah. Di dunia itu jalanku, ikuti jalanku yang lurus. Jalan tauhid, ya. Jalan tauhid, jalan ibadah. Kemudian kata Allah, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan. Jadi Rasul ketika menjelaskan ayat ini, dia ambil dia ambil tongkat kecil, ranting pohon, digaris di atas tanah itu. Rasul membuat garis lurus. Kemudian di sisi kiri kanannya Rasul membuat garis-garis seperti tulang ikan gitu jamaah sekalian. Kata Rasul, nih ini jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan kiri kanan. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, ya. Wala tattabi'u as-subul. Jalan sesat itu banyak. Jalan sesat itu banyak jamaah sekalian, tapi jalan yang benar itu cuma satu. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus terus memahami tentang risalah uzma. Untuk menjaga itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Satuan waktunya disebut, ya. Di pagi dan sore hari.
Tapi sebelumnya Allah mengatakan uzkurullaha dzikron katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kenapa harus terus mengingat Allah? Hati ini nyambung kepada Allah. Ikhwatul iman, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Menciptakan kita, bukan hanya manusia, tapi seluruh alam jagat raya. Seluruh alam jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lewat dulu misalkan, jamaah sekalian, Rasul memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan bumi ini dibanding dengan, ya, alam jagat raya. Bumi ini, kata Nabi, seperti kita melemparkan cincin ke tengah padang pasir. Padang pasir begitu luas, maka bumi itu segede apa? Ambil cincin, lempar ke situ. Ya, kecil sekali bumi kita ini. Dalam tataran galaksi Bima Sakti atau tata surya kita, bumi ini kan urutan kelima. Jupiter itu, ya, diameternya 69,911 km diameternya. Jadi 10 kali lipat Jupiter, gedenya Jupiter dibandingkan bumi. Apalagi dengan galaksi-galaksi yang lain. Kan di alam jagat raya ini miliaran galaksi begitu. Bima Sakti itu hanya salah satu dari gugusan galaksi yang ada di alam jagat raya. Bumi di gugusan di alam jagat raya ini, ya, sebutir pasir jamaah sekalian. Bayangkan dia sebutir pasir. Di sebutir pasir itu nempel berapa jumlah manusia sekarang? 6 miliar, ya. 6 atau 7 miliar. Di situ ada 7 miliar manusia itu. Di sebutir pasir itu, di bumi itu. Bukan hanya manusia kan, tapi juga ada binatang, ada tumbuhan. Maka tadi hadis mengatakan kalau seluruh bumi, seisi bumi kufur kepada Allah, kehebatan Allah nggak akan berkurang. Cuman sebutir pasir, buminya doang, isinya, ya, itu mungkin tentu lebih kecil lagi jamaah sekalian dirahmati Allah dibanding dengan alam jagat raya ini yang sangat luar biasa. Dan kecilnya kita itu kerasa juga. Saya pernah sampaikan, kalau kita misalkan haji umroh, kenalan sama orang, ditanya, dari mana Pak? Dari mana Bu? Kita kan jawab, Bapak Ibu sekalian, Indonesia. Nah, saya dari Indonesia. Karena mereka tuh saru. Ini Indonesia, ini Malaysia, atau ini Filipina, ini Thailand. Kita kalau udah ke sana itu sama. Susah membedakan mana Indonesia, mana Filipina, mana Malaysia, Thailand. Ya. Ketika ditanya Indonesianya di mana? Kita ngaku Indonesia. Indonesia itu 34 provinsi. Dan ditambah dengan 3 provinsi baru nanti di Papua. Di mana Indonesianya? Karena luas Indonesia itu. Subhanallah. Ya, kemudian kita bilang, ya, Indonesianya di Karangtengah nih, di Banten. Nah, Banten ini berapa kabupaten Banten? Kabupaten kecamatan, ya. Banyak sekali. Luas juga Banten itu. Bantennya di mana? Tangerang Selatan. Tangerang Selatannya di mana? Nah, sebutinlah kecamatan tuh Bapak Ibu sekalian. Kecamatan apa? Ini kecamatan apa? Ciledug. Karangtengah. Karangtengah itu kelurahan apa? Kelurahannya di mana? Kecil lagi kita.
Kelurahan apa nih? Karangtengah. RW berapa? 10. RW 10. RT berapa ini? RT 3. Tanya lagi, nomor rumah berapa? Nomornya berapa? Nomor rumah berapa? Nomor 1. Ketika sampai ke rumah, kan tidak seisi rumah kalau kita tidur itu penuh semua dengan kita. Kita tidur di kamar ukuran 4x4 atau 4x5, ada dipannya. Itu pun tidak semua kamar keisi itu kalau kita tidur. Kecil kita itu. Bandingkan dengan alam jagat raya atau bandingkan dengan benda bumi itu, alam jagat raya kata Nabi. Buminya saja seperti sebutir pasir, dan nanti lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Alam jagat raya ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu seperti sebutir pasir di tengah padang pasir juga. Dan kursi itu dibandingkan dengan arash, kursi itu seperti sebutir pasir di tengah padang pasir juga. Dan Allah Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di arash. Imam Malik mengatakan al-istiwa majhul, jangan ditanya. Ya, wal kaifu bihi, ya, al-istiwa ma'lum wal kaifu bihi majhulun was su'alu anhu bid'ah. Itu enggak usah mempertanyakan bab itu. Otak kita enggak nyampe kira-kira begitu. Itulah Allah menciptakan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu ayat surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'nin yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Siapa yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada Allah, setiap hari dia menangani urusan. Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap saat jamaah sekalian, tanda petik sibuk. Tidak ada waktu bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Semuanya dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada 6 miliar manusia dilayani oleh Allah, rizkinya, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ada juga binatang-binatang yang lain, itu dilayani sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada binatang baru lahiran, ada binatang sakit, dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ikan paus yang sekali makan sekali hap begitu ya. Mungkin itu ikan cukup dimakan oleh satu masjid jamaah ini gitu ya. Itu dilayani sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ada manusia-manusia yang berdoa kepada Allah, berbagai macam permintaan. Yang sakit minta sembuh, yang miskin minta kaya, ya, yang minta kursi DPR, DPRD, DPRD 1, DPRD 2. Yang minta kursi presiden gitu ya, yang di kursi nggak mau turun, itu minta juga sama Allah, kan begitu jamaah sekalian. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah maha luar biasa. Oleh karena itu, itulah zat Allah, dia yang maha mencipta, dia pemberi rizki, dia yang menjaga, yang menjagain kita kan jamaah sekalian. Tadi malam kita tidur, ya, ada nggak orang yang tidur kemudian nutup dulu, bukan hanya nutup pintu, nutup jendela. Ketika tidur kan mesti ditutup, pintu tutup, jendela tutup, ada makanan juga ditutup, minuman juga, gelas tutup. Kalau dibuka katanya itu setan minum di situ. Mata juga ditutup. Tapi kita nutup hidung sama telinga nggak? Tutupin dulu, anak kalau mau tidur itu dikunci, digembok hidungnya, ya meninggal ya. Nggak bisa nafas. Mungkin saja ada binatang masuk, ya, ada binatang masuk, ada apa. Semuanya ketika tidur diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang jagain jamaah sekalian, dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa.
Sebagaimana zat Allah, dia yang mengijabah doa-doa yang dimunajatkan. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman cara pengabulannya itu yang beda-beda. Ada yang dikasih kontan, kemudian ada yang disimpan, nanti ketemu di akhirat. Ada juga ijabah doa dengan dipalingkan dari musibah, yang seandainya dia kena musibah senilai doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ jamaah sekalian dirahmati Allah, seluruh makhluk ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kau ketahui bahwasanya sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian dieja oleh Allah. Wasyamsu, demikian juga matahari. Wal qamaru, bulan. Wan nujumu, bintang-bintang. Wal jibalu, gunung-gunung. Wasyajaru, pepohonan. Wad dawab, hewan melata. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Semuanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, matahari itu kalau di hadis sahih Bukhari, setiap kali setelah tenggelam, matahari ini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta izin kepada Allah. Kata Allah, besok kamu terbit lagi. Kemudian matahari terbit. Setelah tenggelam sama terus sujud lagi kepada Allah. Besok kamu terbit lagi. Hingga sampai pada satu waktu, jamaah sekalian, dia tidak lagi diizinin untuk terbit. Terbitlah kamu dari arah barat, di mana biasa kamu tenggelam. Terbitlah dari arah barat. Ketika dia sudah terbit dari arah barat, maka catatan amal ditutup, buku catatan ditutup. Ya, kalau bahasa bandaranya close gate, pintu ditutup. Udah, nggak nerima lagi passenger, nggak nerima lagi. Manusia mau ngapain apa silakan aja udah nggak ada hitung-hitungan. Sudah cut off ya, sudah cut off jamaah sekalian, sudah di cut, sudah selesai. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu dunia menunggu detik-detik terjadinya kiamat. Itu ya, terjadinya kiamat. Maka orang yang hidup saat kiamat terjadi, syirarul khalqi, manusia atau makhluk yang paling buruk yang dia mengalami hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Dieja oleh Allah, langit, matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, pepohonan, gunung-gunung. Kamu siapa? Nggak mau sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari yang gede luar biasa itu sujud taat kepada Allah. Bulan, bintang, kamu siapa? Kok nggak mau sujud? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Bahkan dalam surat Al-Isra itu lebih detail lagi jamaah sekalian. Tusabbihu lahus samawati sab'un wal ardu, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, mereka bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian nggak ngerti tasbihnya mereka seperti apa. Pagi-pagi angin segar ya menghembus, itulah tasbihnya angin. Alhamdulillah. Kita lihat apa, pepohonan melambai-lambai begitu ya, itu tasbihnya pepohonan. Mungkin ayam berkokok, tasbihnya ayam.
Tapi saya masuk ke perumahan nggak dengar suara ayam. Oh ada, karena jarang yang ngukut ya. Tapi kalau di kampung mah, masya Allah jamaah sekalian, ya. Maka orang bilang jangan bangun kesiangan, rizkinya dipatok. Iya. Nah betul itu, karena berkah itu di pagi hari luar biasa. Gara-gara kita subuh berjamaah, makanya itu alhamdulillah udah dapat rizki, kopi, teh, kue dan lain sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau masih tidur nggak dapat kopi, nggak dapat, cuman baru mimpi doang dia yang minum kopi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti itu alam jagat raya. Jadi alam jagat raya itu satu simfoni dalam tasbih, zikir. Kalau kita nggak berzikir, kalau kita nggak ibadah kepada Allah, berarti kita termasuk makhluk yang disersi, keluar dari rombongan gitu jamaah saya. Itulah orang-orang kafir. Yang lain pada tasbih kok, yang lain pada nyembah Allah, yang lain pada tasbih, tahmid, kok kamu tidak mau? Dia disersi dari penghambaan, keluar dari simfoni itu yang dilakukan oleh alam jagat raya yang luar biasa itu. Kalau enggak bertasbih, kalau kita tasbih, ibadah, sholat, kita masuk tuh dalam bahasa anak muda namanya circle, ya. Dalam circle itu jamaah sekalian, lingkaran itu kan bumi ini apa namanya, bergerak pada porosnya. Nah di poros itu tuh sambil bertasbih itu bumi. Kalau kita ibadah kepada Allah itu matching, klop dengan apa yang dilakukan oleh alam jagat raya. Implementasinya zikir itu dengan apa? 3 poin. Pertama, hati, bil qalbi. Kedua, lisan. Ketiga, anggota badan. Hati itu bagaimana zikirnya? Tafakkur, memikirkan asma, nama-nama, sifat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita. Ini zikirnya hati jamaah sekalian. Tafakkur bi al asma was sifat wan ni'am ala illah. Oleh karena itu surat Ar-Rahman, ya, itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana lagi yang kalian dustakan? Ya. Ada juga ayat di Ar-Rahman itu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, dia akan dapat 2 surga. Itu nanti tuh dirinci itu Pak, ya, 2 surga bagi orang yang bertakwa, 2 surga bagi mereka yang ketakwaannya kurang. Nikmatnya tuh beda, kualitas nikmatnya beda, kualitas makanan beda, kualitas minuman beda. Itu semuanya dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Bagi yang bertakwa mah jamaah sekalian bebas gitu ya. Tapi bagi yang tidak bertakwa, maksudnya ketakwaannya kurang, itu derajat nikmatnya itu lebih rendah. Ya, lebih rendah. Apa yang menyebabkan derajat nikmatnya lebih rendah? Itu ketakwaan. Apa indikasi ketakwaan yang paling baik? Ketika menyendiri. Ketika sendirian, apakah dia masih tetap takwa apa enggak? Kadang kalau ketika sendiri, mumpung nggak ada orang, ya, nggak kelihatan, mohon maaf, mungkin kalau yang dibuka situs apa, ya, TikTok yang ngapain, nah di FB atau di YouTube-nya bagaimana, ketika orang datang buru-buru diumpetin, nah berarti nilai ketakwaannya itu turun. Ketika sendiri beda ketika dia di tempat yang ramai, nanti surganya juga nggak bisa sama. Itu hati. Lisan, baca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada Siti Juwairiyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mau sholat subuh, ya, Siti Juwairiyah nggak ke masjid, dia sholat di kamarnya. Rasul keluar subuhan dengan jamaah kaum muslimin. Kemudian Rasul itu biasa pulang syuruk, ya. Nanti syuruk jam berapa itu ada. Setelah itu Rasul pulang ke rumah jamaah. Siti Juwairiyah masih dalam posisi tempat sholatnya, sajadahnya masih digelar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah engkau masih dalam kondisi ketika aku tinggalkan? Kata Siti Juwairiyah, iya. Kata Nabi, u'allimuki arba'a kalimat. Aku ajarkan kepadamu 4 kalimat, 4 ajaran. Kalau kau amalkan, kau dibaca 3 kali, maka lawazinat, kalimat itu bisa mengimbangi amal kebaikan yang dilakukan dalam 1 hari. Apa dia? Kata Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca itu 3 kali, oh efeknya dahsyat. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluk yang dia ciptakan. Bagaimana nggak dahsyat? Karena tasbih zikir ini kita minta, ya Allah aku memujimu, ya Allah aku bertasbih kepadamu sebanyak makhluk yang kau ciptakan di alam jagat raya ini. Berapa? Manusianya aja ada 7 miliar, itu yang kehitung, belum yang nggak kehitung. Binatangnya, pepohonannya, dan lain sebagainya, planet-planetnya, bintang-bintangnya. Kita bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak bintang-bintang itu, sebanyak planet-planet itu, jamaah sekalian. Allahu akbar. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy, seberat arash. Tadi arash disampaikan segede apa? Ya Allah, saya memujimu, aku memujimu seberat arashmu. Oh Allah, luar biasa. Yang ketiga, tasbih dengan anggota badan, yaitu lakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam salat berdiri, ruku, sujud, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, zikir yang utama itu adalah ma waqa'a fihil qalbu al-lisan. Ya, zikir yang ada relevansi antara hati dengan lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan diserap oleh hati. Subhanallah, Allah Maha Suci. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hatinya juga meyakini itu, tidak lalai gitu. Karena kadang saking pahamnya atau saking hafalnya tuh zikir, nggak usah pakai hati, jemaah saya. Subhanallah, alhamdulillah. Lisan aja. Bahkan kecepatannya. Subhanallah. Apa ya? Spanyol. Subhanallah, kan gitu ya. Itu kalau habis sholat kan subhanallah. Nah, itu jamaah sekalian tuh mau kemana gitu? Subhanallah. Karena kata Ibnu Qayyim, hati itu mesti ikut juga. Apa yang diucapkan tuh hati mengiyakan gitu. Subhanallah. Lama Ustaz kalau begitu. Emang mau kemana? Gitu jamaah sekalian. Nah, dan bayangkan itu manfaatnya nanti dijelaskan. Bahkan Rasul menyampaikan, ada amal, mau nggak aku beritahukan kepada kalian satu amal, kalau kalian amalkan
maka itu bisa menandingi haji, bisa menandingi sedekah, lebih baik bahkan dari jihad. Apa dia? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma waqa'a fihil qalbu al-lisan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, keutamanya sudah tadi kita sampaikan. Apa fadilahnya? Ini fadilahnya, pahala besar. Zikir ini pahalanya luar biasa. Ya, dan kita ya yang penting tuh lisan itu jangan sampai kering dari zikrullah. Ini hadis sering kita dengar dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'al fuqara ila nabi, orang-orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka katakan, dhahaba ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil mukim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ya, mereka mendapatkan derajat tinggi, nikmat mukim ya, nikmat abadi. Derajatnya tinggi, nikmatnya abadi. Kenapa kata Nabi? Yusalluna kama nusalli. Mereka itu, kata orang miskin, mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Dan mereka walahum fadlu min amwalin. Mereka masih punya modal harta. Yahujun biha, dengan harta yang mereka punya mereka bisa haji. Wa ya'tamirun, mereka bisa umroh, atau mereka memberangkatkan haji dan umroh. Kami nggak bisa, Nabi, karena nggak punya uang. Wa yujahidun, mereka berjihad. Wa yatasaddaqun, mereka sedekah. Kata Nabi, ala uhadithukum bi amrin. Kata Rasulullah, jangan panik, mau nggak aku ajarkan? In akhadtum bihi, kalau kalian ambil tuh ajaran, adraktum man sabaqakum, kalian bisa nyusul orang yang sudah jauh di depan dengan pahala banyaknya itu. Dan kalau kalian amalkan, walam yudrikum ahadun ba'dakum, kalian nggak bisa kesusul sama yang lain. Oh, senang sekali mereka. Apa kata Nabi? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir setiap selesai sholat 33 masing-masing. Itu pahalanya kencang sekali itu. Orang-orang kaya yang sholatnya sama, puasanya sama, mereka bisa haji, bisa jihad, bisa umroh, bisa sedekah, kesusul sama kalian, kata Nabi. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Oh, senang nih orang-orang fakir. Ya, mereka amalkan. Meskipun beberapa hari kemudian datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya ternyata tahu juga itu amalan. Waduh, jadi kami tetap aja ketinggalan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faddalallahu ma yasha min ibadi. Allah memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Yaitu mau gimana lagi, itu udah urusan Allah gitu ya. Masya Allah. Tapi bagi kita jamaah sekalian, itu diamalkan betul. Tasbih, tahmid, takbir 33 masing-masing setelah sholat. Yang kedua, dengan zikir hati tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, bi dzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulubu, hati menjadi tentram. Luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ketika mau balik ke Jakarta, singgah di rest area, bukan rest area, tempat oleh-oleh gitu ya. Angin kencang luar biasa. Hujan badai, deras sekali, tiupan angin. Itu ada tuh yang biasa jagain toilet, ya. Dia keluar, langsung azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sholat asar belum masuk. Azan dia. Untuk apa? Menenangkan hati. Dalam situasi kalut seperti itu, tak, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu alam bisawab, apakah dia sehari-harinya sholat apa enggak? Tapi ketika situasi mencekam seperti itu,
langsung hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dia. Ya. Wallahu alam. Dan memang angin tuh enggak lama juga. Bukan enggak tahu juga apakah efek azan si bapak-bapak itu tadi gitu. Wallahu alam bissawab. Bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka kita jamaah dalam situasi kalut, ayo istighfar. La haula wala quwata illa billah. Makanya diajarin tuh dalam surat Al-Anfal, dalam situasi perang apa modal yang Allah berikan? Fadzkurullaha katsira. Banyaklah berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mesir dulu pernah menang perang sama Israel, modalnya apa? Modalnya itu karena hati mereka nyambung kepada Allah. Di medan perang mereka menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menyemangati jamaah sekalian. Kemudian setelah itu pada sekitar tahun 77 ya atau 74 terjadi lagi perang koalisi Arab sama Israel. Kalah tuh koalisi Arab. Kenapa? Karena pada waktu itu salah satu faktornya mereka tanda petik ya diajarin liberal. Jadi katanya ketika di medan perang itu bukan teriak takbir, tapi mereka mengeluarkan suara seperti suara binatang. Bukan Allahu Akbar ngelawan Israel, tapi mungkin seperti suara kambing, embe gitu ya. Ya gimana mau menang orang suara kambing? Saking dijauhkannya dari nilai-nilai agama. Kemudian mereka membawa foto-foto, poster-poster siapa? Artis-artis terkenal pada waktu itu. Kalian berperang tuh supaya nanti bisa dengar lagunya dia gitu. Dijauhkan dari Allah, akhirnya apa? Babak belur, hancur ya dalam 3 hari itu bisa dibaca literaturnya. Hati ini nggak akan kuat kecuali kalau dia nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang ketiga, terlindung dari godaan setan, tadi sudah saya jelaskan. Dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di antara sifat setan itu suka ngumpet. Ya, al-khannas itu ngumpet. Kapan dia ngumpet? Kalau kita ingat Allah. Mau makan minum, bismillahirrahmanirrahim. Setan nggak bisa minum bareng. Makan ya Allahumma barik lana fima razaqtana, setan nggak bisa makan bareng. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, setan nggak bisa nemenin. Mohon maaf, mau menggauli istri ya Allahumma janibna syaitan, setan nggak bisa ikut. Tapi kalau nggak baca doa, setan ikut. Lahirlah anak kesetanan. Karena dulu ketika bikin nggak bisa baca doa, dan itu ada hadisnya, ya lam yadurruhu ummus sibyan, kalau baca doa ketika hubungan suami istri maka tidak akan digoda setan, dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nggak ingat, nggak baca doa, ada hadis masuk rumah nggak baca doa, setan tuh ikut masuk. Kata setan, ya malam ini kita punya tempat tidur, ada tempat tidur. Kemudian kalau masuk ke kamar mau tidur nggak baca doa, setan tidur di situ. Masya Allah. Tapi kalau kita baca doa khannas, ya khannas itu dia ngumpet. Keempat, menghidupkan jiwa jamaah sekalian. Masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak ingat seperti orang hidup dan mati. Yang zikir hidup, yang tidak zikir mati. Ada 2 pohon, satu setiap hari disiram, satunya nggak disiram. Yang mati itu yang nggak disiram. Hati itu siramannya apa? Zikrullah, ibadah, baca Quran. Ya, nasihat Imam Ibnu Taimiyah, al-zikru lil qalbi masalul ma' lis samak. Zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup kalau jauh dari air? Terakhir, ujungnya Nabi jamaah sekalian meraih rahmat, tumanina, ya lindungan sayap malaikat. Tadi di awal disampaikan.
dan ampunan serta pahala yang besar. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pahala besar. Karena itu seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak," katanya. Ada ini, maksudnya yang sunnah-sunnah jamaah sekalian. Ada rawatib, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Tolong dong, apa yang mesti saya pegang dan supaya itu bisa mencukupi yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanuka rutaban aw ratban min dzikrillah. Jaga supaya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Alhamdulillah, saya mengerti berkat kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah memperbanyak zikir. Bagaimana